Halo dokter, tindakan menyuntik pasien pastinya udah jadi bagian sehari-hari ya selama kita praktek. Nah, coba lihat deh, biasanya kalau dokter nyuntik ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya masih salah? Walau kelihatannya sepele, kalau dokter tetap pelihara kebiasaan-kebiasaan yang salah saat suntik menyuntik, ada banyak loh resikonya. Yuk kita lihat apa aja nih kebiasaan-kebiasaan jelek saat menyuntik yang kita harus waspadai. Satu, nggak pakai alat pelindung diri. Percaya atau enggak, kadang-kadang kita tuh suka menyepelekan APD ya. Tapi ingat, sesuai namanya, APD itu diciptakan untuk melindungi diri dokter. Jadi, jangan lagi ya males pakai handscoon waktu dokter mau melakukan imunisasi atau bahkan pas dokter cuma mau tarik obat dari ampul. Nggak cuma handscoon, dokter juga harus mantap siapin alat dan bahan yang dokter perlukan saat mau melakukan prosedur. Jadi jangan sampai nih, waktu mau suntik dan udah buka jarumnya, ada barang yang ketinggalan. Contohnya alkohol swab, kasa, sharp container. Kenapa? Karena selain berisiko dokter melukai diri sendiri, dokter juga jadi terlihat kurang profesional di depan pasien. Kedua, buka jarum terlalu dini. Nah, ini nih, masih berhubungan sama yang tadi kita bahas. Buka jarum itu benernya kalau emang udah akan melakukan prosedur ya. Jangan lagi tuh dokter mondar-mandir pegang jarum yang nggak tertutup sambil siapin alat bahan lainnya. Apalagi kalau dokter ngobrol panjang sama pasien sambil megangin jarum. Terus waktu buka jarumnya, jangan ke arah dokter atau ke arah pasiennya ya. Tapi lakuinnya kayak gini nih. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau ingetin aja nih kalau dokter punya kesempatan untuk berdiskusi dengan puluhan ribu dokter lainnya di Indonesia via forum diskusi Alomedika. Jadi, segera download aplikasi Alomedika sekarang juga ya. Oke, mungkin dokter ada yang mikir nih, ya elah nggak usah ribet lah dok, kalau belum mau pakai kan tinggal tutup lagi jarumnya. Tapi, nyatanya ada banyak studi yang bilang kalau recapping jarum itu risiko banget nyebabin needle stick injury. Jadi, sebisa mungkin hindari menutup kembali jarum ya. Tapi kalau ternyata dokter perlu banget nih tutup lagi jarumnya, gunakan one hand scoop technique untuk menutup jarumnya. Caranya, posisikan tutup jarum di permukaan yang rata. Lalu dengan tangan dominan, masukkan jarum ke tutupnya. Jangan pegang tutup kalau jarum belum masuk. Kalau si jarumnya udah masuk kayak gini, baru dokter kencangin pakai satu tangan. Atau bisa juga dokter kencangkan tutupnya dengan dorong ke arah tembok. Ini juga kebiasaan buruk lainnya nih, yaitu nggak langsung buang jarum ke tempatnya. Kadang nih, kita suka nggak langsung buang jarum setelah dipakai. Hayo, siapa nih yang kalau udah suntik orang, siringnya ditaruh di tray atau di meja dalam keadaan terbuka kayak gini? Lebih kacau lagi kalau dokter operin si jarum ke orang lain. Contohnya, minta tolong ke teman perawat buat buangin jarumnya. Makanya, penting banget untuk sediain sharp container dekat dokter. Jadi, dokter bisa langsung buang jarum ke tempatnya. Ada juga beberapa hal yang dokter perlu perhatikan saat membuang jarum ke sharp container. 1. Buang jarum dengan posisi menghadap ke bawah. Kedua, dokter bisa buang langsung jarum beserta siringnya langsung ke sharp container, tergantung dari sediaan sharp container yang dokter punya dan regulasi dari tempat praktik dokter. Tapi, kalau emang sharp containernya hanya diperbolehkan untuk buang jarum aja, dokter bisa lepasin jarum dari siringnya pakai lubang kecil yang ada di sharp container. Kita putar si siring untuk melepaskan jarumnya kayak gini. Kalau misalnya emang susah nih lepasin jarum, nggak usah maksain untuk pisahin si jarum dari siringnya ya. Ingat, yang utama adalah safety. Oke, yang terakhir nih. Kalau sharp container udah penuh jarum sampai batas garis full, buang jarum ke sharp container lain. Jangan lagi tuh paksain jarum masuk ke kontainer yang udah penuh, karena dokter nanti berisiko terluka kena jarum. Itu dia kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin masih sering kita lakuin setelah menyuntik. Jangan salah langkah lagi ya dok, supaya kita terhindar dari preventable needle stick injury. Semoga video kali ini membantu praktik dokter sehari-hari ya.
Like dan share video ini supaya semakin banyak yang terlindungi dari risiko tertusuk jarum suntik. Subscribe channel Alomedica dan nyalakan notifikasinya agar selalu up to date dengan video selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alomedica.